Pendidikan online kan sekarang udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Buat sekolah, kuliah, kursus, semuanya deh. Tapi pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang jadi otak di balik semua itu? Yang ngatur materi, tugas, diskusi, sampai semuanya jadi satu kesatuan? Nah, pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi penting banget. Di balik semua Zoom call dan file PDF yang kita unduh itu, sebetulnya ada satu sistem inti yang jadi pondasinya. Dan ya, itulah yang mau kita bongkar bareng-bareng hari ini. Jawabannya, namanya Learning Management System, atau yang sering disingkat LMS. Oke, kedengarannya teknis banget ya, tapi sebenarnya gampang kok. Bayangin aja LMS ini kayak semacam pusat komando digital. Satu tempat yang ngatur semua urusan belajar mengajar online. Biar lebih kebayang, coba deh pikirin LMS ini sebagai ya tulang punggungnya pendidikan digital, atau mungkin lebih pas kalau dibilang sistem saraf pusatnya. Dia inilah yang nyambungin semuanya, konten, tugas, nilai, obrolan, biar jadi satu kesatuan yang rapi. Kalau nggak ada dia, wah, bisa berantakan semua. Oke, jadi kita udah tahu apa itu LMS. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kerjanya? Apa aja sih yang sebenarnya dia lakuin? Jadi gini, intinya LMS itu punya 5 tugas utama. Pertama, jelas ya, dia ngelola semua materi belajar. Tapi ini penting, dia bukan sekedar gudang file doang. Dia juga tempat kita beraktivitas, ngerjain kuis, diskusi di forum, terus dia juga yang ngurusin penilaian, jadi jembatan komunikasi kita, dan yang paling keren, dia bisa ngelacak progres belajar kita. Jadi lengkap banget siklusnya, dari awal sampai akhir, semua ada di satu platform. Nah, sekarang coba kita zoom out sedikit. Kita lihat gambaran besarnya. Soalnya, LMS itu nggak berdiri sendiri loh. Dia itu ibarat jantung dari sebuah ekosistem pembelajaran yang jauh lebih gede dan rumit. Lihat deh komponen-komponen ini. Ada konten digital, video, teks, audio, macam-macam. Terus ada aktivitasnya, kayak forum atau kuis. Ada juga bagian penilaian, interaksi, dan ini dia, data. Nah, tugas si LMS ini persis kayak lem super. Dia yang merekatkan semua bagian ini biar nyambung dan jalan barengan. Jadi, ini nih, poin kuncinya. Kekuatan sebuah LMS itu bukan cuma dari fitur internalnya, tapi dari kemampuannya buat berteman sama teknologi lain. Dia itu bukan pulau terpencil. Justru sebaliknya, dia bisa nyambung sama aplikasi yang udah kita pakai sehari-hari. Sebut aja Zoom, Google Docs, bahkan sekarang udah mulai banyak yang nyambung sama asisten AI. Keren kan? Oke, tadi kita udah ngobrolin sisi teknologinya ya. Tapi kan teknologi itu nggak pernah cuma soal kode dan fitur. Selalu ada dampaknya ke kita, ke manusia. Nah, sekarang kita geser fokusnya, kita lihat gimana LMS ini ternyata bisa mengubah peran dosen dan mahasiswa secara drastis. Dan ini perubahannya benar-benar fundamental loh. Dosen, yang tadinya mungkin kita lihat sebagai penceramah di depan, sekarang perannya jadi fasilitator. Dia yang memandu, bukan lagi satu-satunya sumber ilmu. Nah, di sisi lain, kita sebagai mahasiswa, kita dituntut buat jadi lebih aktif dan bertanggung jawab. Gak bisa lagi cuma pasif nerima aja. Jadi, fokusnya itu benar-benar geser dari sekedar mengajar ke proses belajar itu sendiri. Sekarang, kita masuk ke bagian yang menurut saya paling menarik dan mungkin paling penting dari semua ini. Ada satu gagasan besar di sini. Teknologi itu nggak pernah netral. Di balik setiap platform, setiap aplikasi, harusnya ada filosofi, ada tujuan yang jelas yang memandunya. Nah, sumber pembahasan kita kali ini ngasih satu contoh kasus yang kuat banget datangnya dari program pendidikan agama Islam. Ini menarik banget, karena mereka nunjukin gimana sebuah teknologi, dalam hal ini LMS, bisa dirancang bukan cuma mikirin fitur apa aja yang ada, tapi benar-benar didasari oleh sebuah filosofi pendidikan. Dan kutipan ini, wow, ini benar-benar ngena banget. Teknologi yang paling efektif tidaklah netral. Artinya apa? Artinya teknologi yang bagus itu bukan cuma soal canggih-canggihan fitur, tapi dia harus jadi cerminan dari pedagogi, atau gampangnya seni dan cara kita mendidik. Plus, harus ada etika dan nilai-nilai yang kita anut di dalamnya. Desainnya harus punya ruh. Contohnya gimana? Salah satunya, sumber ini ngenalin konsep yang namanya adab digital. Ini pada dasarnya adalah prinsip buat mastiin semua interaksi di dalam LMS itu punya etika. Jadi cara kita diskusi di forum, cara kita ngumpulin tugas, bahkan cara kita ngobrol sama dosen, semuanya harus dilandasi sama nilai-nilai yang baik dan positif. Keren ya idenya? Oke, jadi dari semua obrolan kita tadi, apa sih poin utama yang bisa kita bawa pulang? Apa intisari dari semua ini? Ini dia intinya. Sebuah LMS yang benar-benar powerful itu bukan cuma soal kumpulan fitur canggih. Bukan. Tapi yang paling penting adalah seberapa matang desain pedagogis atau desain pendidikannya.
Pertanyaan, gimana cara mendidik yang baik? Dan kenapa kita mendidik itu harus jadi dasar teknologinya? Bukan malah teknologinya yang ngatur cara kita mendidik. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di zaman sekarang ini, kayaknya hampir semua orang bisa bikin kelas digital kan? Gampang banget. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang seharusnya nulis aturannya? Siapa yang punya tanggung jawab buat nentuin etika dan nilai-nilai apa yang bakal membentuk wajah pendidikan kita di masa depan? Nah, coba dipikirin.